Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa ila muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Asy-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Samsuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk diberikan taufiknya dalam melakukan ketaatan berupa hadir dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan taufiknya untuk kita sampai dengan kita wafat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, juga para sahabatnya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-24 dalam kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan sedikit nanti kita akan lanjutkan pembahasan dari hadis yang ke-23. Untuk itu mari kita ikhlaskan niat kita hadir bersama-sama dalam majelis ilmu ini semata-mata mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. An Abi Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu. An Abi Dzarr kacerita saking Abi Dzarr Al-Ghifari kang bangsa Ghifari. Radhiya muka-muka ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abi Dzarr anin nabiyyi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
fima ing dalem barang yurwa kang den riwayataken utawa yarwi kang riwayataken sapa Kanjeng Nabi, yarwi kang ngriwayataken sapa Kanjeng Nabi ing ma an rabbihi sangking pangerane Kanjeng Nabi tabaraka wa ta'ala annahu sak temene Rabbi iku qala wus dawuh sapa Rabbi ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi ya ibadi he pira-pira kawula ingsun inni setuhune ingsun iku haramtu ngaramaken sapa ingsun az-zulma ing zalim ala nafsi ing atase awak dhewe ingsun wa ja'altuhu lan dateaken sapa ingsun ing zulm bainakum ing dalem antarane sira kabeh muharraman ingkang den haramaken fala tazalamu mongko aja saling zalim sapa sira kabeh utawa mongko aja saling nganiaya sapa sira kabeh. Ya ibadi he pira-pira kawula ingsun kullukum utawi saben-saben sira kabeh iku dhalun wong kang sesat wong kang sasar illa man hadaituhu illa man kejaba wong hadaituhu kang wis paring hidayah sapa ingsun ing man fastahduni mongko njaluka hidayah sapa sira kabeh ing ingsun ahdikum mongko paring hidayah sapa ingsun ing sira kabeh ya ibadi he kawula ingsun kullukum utawi saben-saben sira kabeh iku jai'un wong kang luwe illa man kejaba wong at'amtuhu kang paring mangan sapa ingsun ing man fastat'amuni mongko njaluk mangan sapa sira kabeh ing ingsun uta'imkum mongko aweh mangan sapa ingsun ing sira kabeh ya ibadi he kawula ingsun he pira-pira kawula ingsun kullukum utahi saben-saben sira kabeh iku arin wong kang wudo illa man kejaba wong kasautuhu kang aweh pakaian utawa kang makaiani sapa ingsun ing man fastaksauni mongko njaluka pakaian sapa sira kabeh ing ingsun uksikum mongko makaiani sapa ingsun ing sira kabeh ya ibadi he pira-pira kawula ingsun innakum sak temene sira kabeh iku tukhtiuna gawe kekeliruan sapa sira kabeh bilaili ing dalem wektu bengi wa nahari lan waktu awan wa ana khalih utawi ingsun iku aghfiru ngapura sapa ingsun az-dzunuba ing pira-pira dosa jami'an khalih sekabehane fastaghfiruni mongko njaluka ampunan sapa sira ing ingsun aghfiru mongko bakal nyepura sapa ingsun lakum maring sira kabeh ya ibadi hei kawula ingsun innakum satemene sira kabeh iku lan tablughu ora bakal tumeka utawa ora bakal sampai sapa sira kabeh Dorri eng melarati ingsun fatadurruni mongko
gawe melarat sapa sira kabeh ing ingsun. Walan tablughu lan ora bakal sampai sapa sira kabeh naf'i ing manfaati ing ingsun fatanfa'uni mongko gawe manfaat sapa sira kabeh ing ingsun. Ya ibadi he pira-pira kawula ingsun law anna awwalakum lamun setuhune awale sira kabeh wa akhirahum lan wong akhire sira kabeh wa insakum lan menungsone sira kabeh wa jinnakum lan jine sira kabeh iku kanu ana sapa awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum iku ala atqa qalbin ing atase luweh takwa-takwane ati ne wong lanang ala atqa qalbi rajulin ing atase luweh takwa-takwane atine wong lanang wahidin kang siji mingkum saking sira kabeh mazada mongko ora tambah apa zalika mongko ora nambah apa zalika mangkono ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum fi mulki ing dalam kekuasaan ingsun syai'an ing suci-wici. Ya ibadi he pira-pira kawula ingsun law anna awalakum lamun setuhune awal sira kabeh wa akhirahum lan wong akhire sira kabeh wa insakum lan menungsone sira kabeh wa jinnakum lan jine sira kabeh kanu ana sapa awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum iku ala afjari qalbi rajulin ing atase luweh lacut-lacute atine wong lanang wahidin kang siji mingkum saking sira kabeh manaqasa ora kurang ora ngurangi apa zalika mangkono ala afjari qalbi rajulin wahid min mulki saking kekuasaan ingsun syai'an ing suwi-wici. Ya ibadi he pira-pira kawula ingsun law anna awwalakum lamun sak temene awal ira kabeh wa akhirakum lan akhire sira kabeh wa insakum lan menungsone sira kabeh wa jinnakum lan jine sira kabeh iku kamu jumeneng kabeh fi sa'idin wahidin ing dalem panggonan wahidin kang siji fasa'aluni nuli jaluk sapa awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum fa'ataitu mongko bakal paring sapa ingsun kulla wahidin ing saben-saben wong siji mas'alatahu ing penjalukane wong mana qasa ora kurang ora ngurangi apa zalika mangkono fasa'aluni fa'ataitu kulla wahid mimma saking barang indi kang ing dalem ngersa ingsun illa kama yang kusu kejaba kaya barang illa kama yang kusu kejaba kaya oleh kurang apa al-mikhyatu dom idza udkhila tatkalane den lebokaken apa al-mikhyat al-bahra ing segara. Ya ibadi he kawula ingsun innama hiya angin pestine utawi a'mal iku a'malukum pira-pira amal sira kabeh ukhsiha kang ngitung sapa ingsun ing a'mal lakum kanggo sira kabeh summa wafikum nuli nuhani sapa ingsun ing sira kabeh iyaha ing ya a'mal. Faman mongko utawi sapane wong iku wajada nemokaken sapa man khairan ing kebagusan falyahmad mongko becik muji sapa man Allah ing Allah. Wa man lan utawi sapane wong iku wajada nemu sapa man ghaira zalika ing sakliyane mangkono khairan fala yalumanna
mongko aja nyalahne sapa wong, nglirakaken sapa wong illa nafsahu kejaba ing awak dhewe man. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-24 ini hadisnya sangat panjang. Tidak memungkinkan kita untuk menyelesaikan penjelasannya pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada besok hari. Karena hari ini kita juga masih meneruskan penjelasan dari hadis yang ke-23. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang ke-23 Rasulullah, lanjutan hadis yang kemarin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Al-Quran adalah hujjah bagimu atau bumerang bagimu. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi hujjah bagi kita, sekaligus bisa menjadi bumerang bagi kita. Artinya yang menjadikan nanti kita terkena masalah di akhirat nanti. Apa artinya bahwa Al-Quran itu hujjah bagi kita? Artinya bahwa apabila kita mau membaca Al-Quran, memahaminya dan mengamalkan Al-Quran, maka di akhirat nanti kita akan mendapatkan manfaatnya. Jadi Al-Quran yang kita baca, yang kita pahami dan yang kita amalkan, itu akan kita rasakan manfaatnya nanti pada hari kiamat. Dalam hal ini ada tadi kita sebutkan 3 hal. Yang pertama adalah apa? Membaca Al-Quran. Yang kedua adalah memahami Al-Quran. Dan yang ketiga adalah mengamalkan Al-Quran. Jika ini kita lakukan, maka seseorang Al-Quran akan menjadi hujjah, menjadi penyelamat bagi dia nanti di akhirat. Namun yang harus diperhatikan dalam 3 hal ini, yang pertama dalam hal membaca Al-Quran wajib dibaca dengan benar. Orang yang membaca Al-Quran wajib membacanya dengan benar. Artinya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Khususnya terutama yang harus diperhatikan di dalam membaca Al-Quran, yang pertama adalah makhraj. Makhrajnya harus tepat. Tidak boleh seseorang kemudian mengeluarkan huruf-huruf dalam membaca Al-Quran, itu enggak tepat. Artinya kalau shad, jangan dibaca shin misalnya. Ihdinas siratal, jangan dibaca ihdinas syirata misalnya. Karena itu fatal. Nanti itu kekeliruan yang fatal di dalam membaca Al-Quran. Siratal ladzina, jangan dibaca siratal ladzina. Zalnya diganti za. Alhamdu, jangan dibaca alhamdulillah misalnya, atau dibaca alhamdulillah. Ini adalah sebuah kekeliruan dalam makhraj huruf. Kenapa? Karena makhraj keliru dalam makhraj itu apa? Pengeluaran huruf dari tempatnya. Nah, kalau keliru, maka itu akan mempengaruhi makna. Sebagian akan mempengaruhi makna, sebagian akan menjadikan lafaz itu tidak bermakna. Jadi ada kalanya maknanya berubah total, ada kalanya maknanya itu maknanya itu hilang, menjadi kata itu tidak memiliki makna dalam bahasa Arab. Nah, karena itu ini yang harus diperhatikan, makhraj. Kemudian yang kedua adalah masalah panjang dan pendek, masalah mad. Ini juga harus diperhatikan. Jangan yang seharusnya mad dipendekkan, yang seharusnya pendek dimatkan. Ini jangan
dilakukan. Karena ini juga akan mempengaruhi terhadap makna. Kemudian juga masalah i'rab. I'rab itu adalah harokat akhir dari setiap kata, itu juga harus diperhatikan. Karena yang seharusnya misalnya marfu, misalnya dibaca dhammah, kemudian kamu rubah dibaca fathah, maka itu juga akan mempengaruhi makna. Yang seharusnya itu adalah kedudukannya misalnya menjadi fa'il, kemudian dirubah menjadi maf'ul, maka akan merubah makna. Maka di sini harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran. Nah, jika seseorang kemudian membaca Al-Quran dengan tidak benar, tidak memperhatikan kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran ini, maka Al-Quran bukan menjadi hujjah bagi dia. Artinya tidak akan memberikan manfaat kepada dia, tetapi justru kebalikannya, Al-Quran akan justru memberatkan dia nanti di akhirat. Makanya di sini disebutkan apa? Hujjatun lakum wa hujjatun alaikum. Hujjatun lakum artinya dia akan memberikan manfaat bagi seseorang. Al-Quran itu akan memberikan manfaat bagi seseorang nanti di akhirat. Hujjatun alaikum, Al-Quran justru akan memberatkan seseorang nanti di akhirat. Nah, karena itu dalam membaca Al-Quran harus diperhatikan, pastikan bahwa kita membaca Al-Quran dengan benar, tidak salah dalam membaca Al-Quran. Nah, agar dalam membaca Al-Quran itu kita tidak salah, maka yang harus diperhatikan adalah tata cara belajar Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu membacanya harus dipelajari dengan talaqqi dari mulai awal Quran sampai akhir Al-Quran. Tidak boleh seseorang hanya belajar Iqra 6 jilid, kemudian dia baca Al-Quran sendiri tanpa dituntun oleh seorang guru dari juz 1 sampai juz akhir. Nggak bisa. Misalnya seseorang hanya belajar abatasa, kemudian sudah bisa bunyi, kemudian baca Quran sendiri. Tidak bisa seperti itu. Seseorang harus datang kepada seorang guru, dia membaca Al-Quran di hadapan seorang guru, didengarkan oleh seorang guru dari awal sampai akhir. Belajar membaca Al-Quran itu tidak wajib ain, kecuali membaca surat Al-Fatihah. Artinya apa? Kalau seseorang misalnya tidak bisa membaca surat Al-Baqarah, tidak bisa membaca surat Ali Imran, tidak bisa membaca surat Al-Maidah, dia belum berguru, dia belum talaqqi terhadap ayat itu, maka dia tidak berdosa jika memang di kampungnya itu sudah ada orang yang talaqqi Al-Quran secara benar, kecuali surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah itu adalah rukun salat. Membaca surat Al-Fatihah adalah rukun salat. Seseorang tidak sah salatnya tanpa membaca surat Al-Fatihah. Karena itu wajib ain hukumnya setiap orang untuk belajar membaca Al-Fatihah. Setiap orang harus memperdengarkan bacaan Fatihahnya kepada seorang guru. Bukan asal bunyi, yang penting bunyi, tetapi dia harus membacanya di hadapan seorang guru, mengatakan tolong disimak bacaan Fatihah saya, apakah sudah benar atau tidak. Nah, karena ini namanya apa? Talaqqi, membaca Al-Quran. Karena jika tidak itu dilakukan, maka membahayakan kepada keabsahan sholat yang dia lakukan. Jika sholat Fatihahnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Jika sholatnya tidak sah, maka dia akan memiliki tanggungan nanti di akhirat, dianggap dia tidak melakukan sholat. Padahal sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa sholat adalah amal yang pertama kali akan dihisab nanti di akhirat. Nah, jadi
jangan meremehkan dalam membaca Al-Quran. Belajarlah membaca Al-Quran kepada seorang guru yang dia sudah belajar kepada gurunya, begitu seterusnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sendiri beliau membaca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril alaihi salam. Para sahabat juga demikian, sampai para ulama juga demikian. Selalu mengawali belajar mereka dengan belajar membaca Al-Quran. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah memahami dan mengamalkan Al-Quran. Yang kedua dan yang ketiga. Dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran, maka ini juga harus ada yang memperhatikan beberapa hal. Karena kalau tidak, maka Al-Quran bukan hujjatun lahum, tetapi menjadi hujjatun alaihim. Al-Quran bukan menjadi manfaat bagi seseorang, tetapi Al-Quran akan justru nanti akan memberatkan dirinya nanti di akhirat. Pada dasarnya Al-Quran itu adalah kitab hidayah, isinya berupa petunjuk. Tetapi sebagian orang karena dia itu tadi kita sampaikan di awal membacanya tidak benar, dia tidak membaca Al-Quran itu dengan menggunakan kaidah-kaidah tajwid yang seharusnya jika dia membacanya maka setiap huruf akan bernilai 10 kebaikan. Setiap huruf. Rasulullah mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita mengatakan alif lam mim 30 kebaikan didapat. Belum lagi kalau sudah basmalah berapa hurufnya. Kalau Al-Fatihah berapa hurufnya. Itu hujjatun lahum jika dibaca dengan benar sesuai kaidah tajwid. Jika dibaca dengan keliru, maka hujjatun alaihim, maka akan membuahkan dosa dan itu akan memberatkan bagi seseorang dari masalah membaca. Dalam memahaminya juga terkadang hujjatun lahum juga hujjatun alaihim. Bagaimana agar Al-Quran itu menjadi hujjah lahum, menjadi memberikan manfaat kepada kita? Maka dalam memahami Al-Quran kita harus memahaminya dengan mengikuti pemahaman para ulama. Kita harus memahaminya dengan mengikuti para ulama yang disebut dengan bermazhab. Kenapa? Pertama karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu, bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Jika kalian tidak berilmu, maka kalian tanyalah kepada para ulama. Dan kita itu adalah termasuk orang-orang yang tidak berilmu tentang Al-Quran, maka kita dalam memahami Al-Quran harus bertanya kepada para ulama. Artinya mengikuti pemahaman para ulama. Kemudian yang kedua, untuk memahami Al-Quran itu tidak mudah bagi kita dan bagi kebanyakan orang. Al-Quran sebenarnya diturunkan itu dengan bahasa Arab yang jelas, bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Artinya apa? Bagi masyarakat bangsa Arab ketika itu. Karena pada saat itu bangsa Arab sedang dalam dalam masa kejayaan dalam sastra Arab. Dan karena memang Al-Quran diturunkan dengan bahasa masyarakat Arab ketika itu, sehingga para sahabat ketika turun ayat Al-Quran, maka mereka jelas, maknanya sudah jelas bagi mereka pada saat itu.
Tetapi dengan perkembangan zaman, semakin lama semakin bodoh orang itu terhadap bahasa Arab. Terutama bukan hanya orang Indonesia saja, orang Arab yang nggak tahu bahasa Arab itu jumlahnya banyak. Jangan dikira orang Arab bisa bahasa Arab semuanya. Kalau orang Arab nggak belajar bahasa Arab, ya nggak bisa bahasa Arab. Kalau kita misalnya ke Saudi, umroh atau haji, ketemu orang Arab di sana, kita berbahasa Arab dengan bahasa Arab fusha, banyak orang yang nggak paham. Banyak orang yang nggak paham. Kenapa? Karena sehari-hari mereka menggunakan bahasa Arab, tetapi bahasa Arabnya bahasa Arab amiyah, bahasa Arab pasaran. Ketika mereka diajak bahasa Arab yang fusha sesuai dengan bahasa Al-Quran, mereka tolah-toleh, nggak tahu bagaimana menjawabnya dan dia tidak paham. Itu banyak seperti itu. Kenapa? Bahasa Arab, sampai orang Arab pun untuk bisa bahasa Arab harus belajar bahasa Arab. Hari ini seperti itu. Karena sudah dengan perkembangan zaman, pergumulan manusia antara Arab dan non-Arab itu menjadikan orang itu lemah dalam bahasa Arabnya. Inilah yang kemudian menuntut munculnya ilmu-ilmu baru. Muncul ilmu nahwu, muncul ilmu sharaf, ilmu balaghah dan sebagainya. Itu sebagai dilatar belakangi oleh apa? Dilatar belakangi oleh menurunnya kemampuan manusia terhadap bahasa Arab, sehingga tidak bisa langsung memahaminya. Dia harus mengikuti atau melalui ilmu-ilmu tersebut. Sehingga bagi kita pada umumnya sekarang dan sudah sejak lama, tidak mudah bagi setiap orang untuk memahami Al-Quran. Karena dia butuh yang pertama bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada mufradat, kosakata, harus dipahami setiap kosakata. Dan perlu diketahui satu kosakata dalam bahasa Arab terkadang bisa memiliki 10, 15, 20, 50 makna. Satu mufradat saja, satu kosakata. Masih satu kosakata, maknanya bisa 15. Seperti istawa dalam bahasa Arab, maknanya ada 15. Beda ketika saya mengatakan misalnya istawal malik alal kursi, istawa al-qamar, istawat al-faqihah, itu maknanya beda. Semuanya lafadznya istawa tapi maknanya beda semua. Itu masih satu kata. Padahal berapa kata dalam Al-Quran? Dari mufradat saja kita sudah nggak bisa menjangkaunya. Kemudian belum lagi nahwunya, belum lagi sarafnya, belum lagi i'lalnya, belum lagi balaghahnya, bayan batiknya. Bagaimana ini? Masih bahasa Arab satu saja. Belum lagi nanti harus tahu nasikh wal mansukh, harus tahu asbabun nuzul, harus tahu al-am wal khas, harus tahu al-mutlaq wal muqayyad, harus tahu hadis. Karena hadis itu fungsinya menjelaskan Al-Quran. Jika orang mau memahami Al-Quran tidak hafal ratusan ribu hadis, bagaimana memahami Al-Quran? Ratusan ribu hadis harus kita hafal. Sekarang berapa hadis yang kita hafal? Hadis arba'in aja 42 kita belum hafal. Gitu. Hadis pun perlu asbabul wurud. Asbabul wurud diperlukan sebab-sebab apa munculnya hadis itu. Dan masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang juga harus kita kuasai untuk bisa memahami Al-Quran. Dan kita menyadari bahwa kita nggak mampu untuk memahami Al-Quran sendiri. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kamu nggak tahu. Maka Ahlus Sunnati wal Jamaah itu menggunakan metode mazhab, bermazhab. Artinya bermazhab itu mengikuti pemahaman para ulama dalam memahami Al-Quran dan hadis.
apabila kita bertemu dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah akidah, maka kita ikut pemahaman Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan pemahaman Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jika kita bertemu dengan dengan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah fikih, masalah hukum, maka kita mengikuti salah satu dari 4 imam mazhab. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kita ikut salah satu di antara 4 imam mazhab ini. Jika kita bertemu dengan ayat-ayat yang terkait dengan masalah akhlak dan tasawuf, maka kita mengikuti pemahaman Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Al-Imam Al-Imam Al-Ghazali. Yang pemahaman mereka terhadap Al-Quran telah mereka tuliskan di dalam kitab-kitab yang kita kenal sekarang dengan kitab-kitab kuning. Nah, itu adalah apa? Itu hasil pemahaman dari para ulama dari Al-Quran juga hadis. Nah, maka ketika kita mempelajari kitab-kitab kuning, apakah itu dalam akidah, apakah itu dalam fikih, apakah itu dalam akhlak, pada hakikatnya kita sedang memahami Al-Quran. Pada hakikatnya kita sedang memahami Al-Quran. Karena apa? Kitab kuning tidak dikarang ngawur tanpa ada dasarnya dari Al-Quran. Semuanya ada dasarnya dari Al-Quran. Ketika Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan rukun wudhu ada 6, misalnya, yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tartib. Dalam kitab fikih nggak ada, mana dalilnya, ayatnya nggak disebutkan. Tetapi apakah nggak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis? Ada, semuanya dari Al-Quran dan hadis. Kalau kita telusuri, ternyata dari ayat Al-Quran, wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ternyata ada ayat Al-Quran mengatakan jika kamu mau sholat, maka basuhlah muka kamu, basuhlah kedua tangan kamu sampai ke siku, usaplah kepala kamu, dan kemudian basuhlah kaki kamu. Ada 4 disebutkan. Kemudian ada penjelasan hadis yang menjelaskan bahwa innamal a'malu binniyat, amal perbuatan yang baik harus disertai niat, maka masuk niat. Ada hadis yang lain menjelaskan ibda'u bima bada Allah, bahwa mulailah suatu amal sesuai dengan urutan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka muncul tartib, maka 4 tambah 2 menjadi 6. Ternyata ada Al-Qurannya, ada hadisnya. Kenapa? Karena mereka memang merumuskan itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwa salah satu sifat wajib bagi Allah, salah satu sifat wajib bagi Allah adalah wujud. Bahwa Allah Ta'ala itu ada. Apakah nggak ada ayatnya yang menjelaskan itu? Sangat banyak sekali. Di antaranya firman Allah, afillahi syak, artinya tidak ada keraguan akan adanya Allah. Jadi semuanya itu apa? Diambil dari Al-Quran dan hadis. Memang ketika kita membaca kitab-kitab kuning, terkadang kita tidak temukan disebutkan dalilnya. Kenapa? Karena memang dibuat praktis. Kitab itu diperuntukkan untuk kita, diperuntukkan untuk kita agar kita bisa memahami Al-Quran dengan mudah, kemudian bisa mengamalkannya. Itu tujuannya. Bukan untuk berdalil-dalil, tetapi karena Al-Quran itu untuk dipahami dan diamalkan.
Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita lakukan dalam memahami Al-Qur'an. Berarti apa? Memahami Al-Qur'an adalah dengan hadir dalam majelis ilmu. Bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Ini yang nanti menjadi apa? Al-Qur'an hujjatun alaihim. Mereka memahami Al-Qur'an dengan beli Al-Qur'an terjemah di pasar. Kok kamu beli Quran terjemah? Ya biar bisa paham Al-Quran. Gimana ini? Memahami Al-Quran dengan membeli terjemahan Al-Quran di pasar. Apa bisa seseorang memahami Al-Quran dengan bantuan terjemahan Al-Quran? Tidak bisa. Apalagi terjemahannya terjemahan yang harfiah. Terjemahan yang harfiah. Terjemahan harfiah adalah terjemahan yang sangat terbatas. Seperti yang tadi kita katakan, bahasa Arab dalam satu kata bisa memiliki 50 makna. Sementara terjemah hanya mewakili satu makna. Sementara belum tentu maknanya adalah makna itu. Sehingga seseorang yang memahami Al-Quran tidak dengan belajar kepada para ulama, tidak dengan hadir dalam majelis ilmu, rata-rata mereka tersesat. Rata-rata mereka tersesat. Ketika membaca ayat Al-Quran Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dilihat terjemahnya Allah bersemayam di atas arsy. Maka kemudian pun dia mengikuti itu, meyakini bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Dia menjadi tersesat karena dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat seperti sifat makhluknya, bahwa Allah itu bertempat. Padahal ayat yang lain mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Sementara yang di sini dia memahami bahwa Allah serupa dengan makhluknya. Gara-gara apa? Gara-gara memahami Al-Quran juga. Berusaha memahami Al-Quran dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah. Inilah masalah hari ini. Masalah bagi sebagian orang mengkampanyekan ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tetapi yang mereka maksud adalah apa? Mari kita membaca terjemahan Al-Quran dan terjemahan hadis. Mereka meninggalkan, yang mereka maksud adalah tinggalkan kitab-kitab kuning karya ulama, itu karya manusia. Kata mereka, ini manusia ini yang buat. Langsung aja kita kepada Al-Quran, kalam Allah, kata mereka. Seakan-akan benar. Tetapi ternyata yang mereka pelajari bukan Al-Quran langsung, tetapi terjemahan. Siapa yang menerjemahkan? Manusia atau bukan? Manusia. Bahkan manusianya tidak jelas. Manusianya tidak jelas. Kalau ini manusianya jelas. Al-Imam Asy-Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ratusan ribu hadis beliau sudah hafal. Imam Ahmad yang muridnya saja 1 juta hadis hafal. Matnan wa sanadan. Masa mau dibandingkan dengan seorang penerjemah yang siapa entah dari mana orangnya kita tidak kenal? Artinya apa? Enggak ada orang yang bisa lepas dari mengikuti mazhab. Bedanya kalau kita ahli sunnah wal jamaah, maka yang kita ikuti adalah para ulama besar yang sudah diakui tentang keilmuannya. Sementara yang mereka ikuti adalah para penerjemah-penerjemah atau para ustadz-ustadz yang yang mereka anggap paham terhadap Al-Quran, padahal mereka juga berpegang kepada terjemahan Al-Quran dan hadis. Ini makanya disebutkan di sini apa? Al-Quran hujjatun lahum wa hujjatun alaihim. Harus hati-hati dalam membaca, harus benar, dalam memahami juga harus benar, agar Al-Quran akan memberikan manfaat untuk kita di akhirat, dan tidak justru sebaliknya Al-Quran akan memberatkan kita
nanti di akhirat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir dari hadis ke-23, Rasulullah bersabda, kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsihi famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia berangkat di pagi hari, maka ada yang menjual dirinya sehingga membebaskannya atau membinasakannya. Maksudnya bagaimana? Artinya setiap orang berusaha dan beramal untuk dirinya sendiri. Jadi setiap orang itu beramal untuk dirinya sendiri. Sebagian orang itu ada yang istilahnya itu menjual dirinya kepada Allah. Artinya bagaimana menjual dirinya kepada Allah? Artinya dia berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini apa? Berarti dia mu'tiquha, dia telah membebaskan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah menjual dirinya kepada Allah dengan pengertian dia merelakan dirinya untuk sepenuhnya berbuat ketaatan kepada Allah, maka dia telah membebaskan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Nah, kemudian sebagian orang famubiquha, dia menjual dirinya kepada setan, yaitu dengan cara dia mengikuti kemauan-kemauan setan, berbuat maksiat, mengikuti hawa nafsunya. Maka orang tersebut famubiquha, dia telah menghancurkan dirinya sendiri, mencelakakan dirinya sendiri, karena dengan apa yang dia lakukan dia akan masuk ke dalam neraka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah pada hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24 ini disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi. Sederhananya hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan dengan lafaz qala Rasulullah qala Allah taala. Ini namanya apa? Hadis qudsi. Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Berarti Rasulullah itu meriwayatkan dari Allah. Dia bukan secara makna hadis qudsi itu dari Allah, tetapi lafadznya itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut hadis qudsi. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran yang kita baca itu lafzan wa ma'nan dari Allah, bukan dari Rasulullah. Tetapi kalau hadis qudsi, maknanya dari Allah, tetapi lafadznya yang merangkaikannya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam redaksi periwayatannya hadis qudsi itu diawali dengan qala Rasulullah qala Allah taala, atau seperti yang dalam hadis ini, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dia riwayatkan, yang beliau riwayatkan dari Tuhannya. Nah, maka selanjutnya ini adalah firman Allah. Firman Allah dalam hadis qudsi. Ini tentang masalah hadis qudsi. Pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai para hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ini yang pertama. Wahai para hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan diriku untuk berbuat zalim, dan perbuatan zalim itu pun aku haramkan di antara kalian.
Artinya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbuat zalim. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, "Wa ma rabbuka illa bizallamil wa ma rabbuka bizallamil lil 'abid." Wa ma rabbuka bizallamil lil 'abid. Dan tidaklah Tuhanmu Allah itu zalim, berbuat zalim kepada para hambanya. Maka tidak boleh dikatakan bahwa Allah itu zalim. Zalim artinya kebalikan adil. Orang yang mengatakan Allah itu zalim atau orang yang mengatakan Allah tidak adil, tidak adil artinya zalim, maka dia telah mencaci maki Allah dan hukumnya kufur, keluar dari Islam. Nah, karena kezaliman mustahil bagi Allah, dan Al-Quran sudah menegaskan itu, wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Nah, kezaliman bagi Allah itu tidak terbayangkan oleh kita jika kita mengetahui definisi daripada zalim. Ada beberapa definisi yang disampaikan oleh para ulama tentang zalim. Zulmun, kita menyebutnya zalim. Zalim itu sebenarnya orang yang berbuat zulm, perbuatannya namanya zulm. Tapi dalam bahasa Indonesia ya zalim gitu. Zalim itu ada yang memaknainya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sebagian ulama memaknai zalim itu adalah apa? Artinya melampaui batas atau melakukan tindakan tertentu terhadap selain miliknya, terhadap selain miliknya tanpa seizin pemiliknya. Jadi melakukan suatu tindakan tertentu terhadap sesuatu yang bukan miliknya. Saya ulangi lagi biar mudah nanti memahaminya. Zalim itu artinya adalah melakukan suatu tindakan tertentu terhadap sesuatu yang bukan miliknya, terhadap sesuatu yang bukan miliknya tanpa seizin pemiliknya. Itu namanya zalim. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saya pinjam pulpen kepada salah seorang di antara yang hadir di sini, misalnya saya pinjam, kemudian setelah saya pinjam saya poklek, itu namanya berbuat zalim, karena saya melakukan sebuah tindakan berupa apa? Berupa apa bahasa Indonesia itu? Mematahkan, berupa mematahkan pulpen ini tanpa seizin dia. Kalau seandainya pemiliknya mengatakan, ya nggak apa-apa kamu patahkan, berarti saya nggak zalim. Tapi ini saya tanpa seizin dia, saya patahkan, ini berarti saya berbuat zalim. Udah bisa dipahami, itulah zalim. Sementara alam semesta ini semuanya milik Allah. Alam semesta ini semuanya milik Allah karena Allah yang menciptakannya. Manusia ini milik Allah, langit milik Allah, bumi milik Allah, jin milik Allah, malaikat milik Allah. Semua alam semesta ini milik Allah. Maka Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya terhadap apa yang dimilikinya. Terhadap apa yang dimilikinya. Mau Allah membuat manusia yang hidungnya pesek misalnya, ya terserah Allah. Mau Allah menciptakan orang yang sakit-sakitan, ya terserah Allah. Mau Allah menciptakan manusia yang yang tampan, yang cantik, terserah Allah. Semuanya Allah yang memilikinya. Kalau misalnya Allah mau menciptakan seorang yang begitu lahir langsung cacat, tidak bertangan, buta misalnya, terserah Allah. Karena itu Allah yang menciptakannya dan Allah yang memilikinya, maka Allah bebas untuk melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Fa'alul lima yurid. Sehingga tidak bisa dibayangkan Allah itu zalim.
pendekatannya ya, misalnya saya punya pulpen ini, ini milik saya, meskipun milik dalam makhluk itu adalah kepemilikan yang nisbi, bukan yang hakiki. Tapi boleh kita mengatakan ini milik saya. Sebagai pendekatan, jika ini milik saya, maka terserah saya. Mau saya buat nulis, mau saya berikan dia, mau saya buang, mau saya patahkan, mau saya bakar, ya terserah saya, wong milik saya. Nggak ada urusan orang lain terhadap milik saya. Nah, demikian juga alam semesta ini milik Allah, termasuk manusia adalah milik Allah. Maka jika Allah menjadikan miliknya itu misalnya berpenyakitan, ya terserah Allah. Jika Allah menjadikan miliknya itu miskin, ya terserah Allah. Jika Allah menjadikan sesuatu yang miliknya itu mau dimatikan cepat, ya terserah Allah. Nggak ada urusan dengan orang lain. Karena apa? Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu nggak bisa dikhayalkan, dibayangkan bahwa Allah zalim. Apapun yang dilakukan oleh Allah terhadap makhluknya adalah adil. Adalah keadilan, bukan kezaliman. Karena nggak ada definisi zalim itu tidak bisa diterapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi kita sampaikan zalim artinya melakukan tindakan terhadap sesuatu yang bukan miliknya tanpa seizin pemiliknya. Sementara Allah melakukan terhadap miliknya semua, terhadap miliknya, nggak ada yang bukan milik Allah. Maka Allah tidak perlu izin kepada siapa-siapa untuk menjadikan seseorang begini dan begitu. Sehingga kewajiban kita adalah ridho, terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu nggak boleh seseorang mengatakan Allah zalim. Apapun yang dilakukan, yang telah maksudnya sesuatu apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk manusia, nggak boleh seseorang protes kepada Allah. Tidak boleh seseorang mengatakan dengan nada protes, ya Allah, kenapa engkau jadikan anak saya seperti ini, cacat misalnya. Padahal dia nggak pernah berbuat dosa. Anak kecil, bayi, dia nggak pernah berbuat dosa. Dia nggak pernah mencuri, dia nggak pernah berjudi, dia nggak pernah berzina, baru lahir. Tapi sudah matanya buta sebelah misalnya. Terserah Allah. Allah yang memilikinya, Allah yang menciptakannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha adil. Maka sekali-kali tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah itu zalim. Orang yang mengatakan Allah zalim, maka ini telah mencaci maki Allah, dan itu adalah berupa dan itu adalah sebuah kekufuran. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tetapi manusialah nanti yang akan ditanya tentang apa yang dia lakukan nanti di akhirat. Manusia diharamkan untuk saling berbuat zalim. Karena apa? Manusia tidak memiliki apa-apa. Semua yang dilakukan oleh manusia harus dengan seizin Allah yang memilikinya. Kita misalnya terhadap sesama, boleh nggak kita memukulnya, memukul wajahnya? Boleh nggak? Oleh pemiliknya, yang memiliki manusia ini, siapa yang memilikinya? Allah. Bolehkah apakah Allah membolehkan saya untuk memukul wajahnya ini, wajah manusia ini? Tidak, Allah melarangnya. Karena itu saya kalau memukul wajah dia berarti saya berbuat zalim. Bukan hanya berbuat zalim kepada dia, tetapi berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saya melakukan tindakan yang dilarang oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu adalah milik Allah. Bolehkah saya mencaci kamu?
Apakah Allah mengizinkan saya untuk mencaci maki kamu? Tidak boleh. Maka jika saya mencaci maki kamu, berarti saya melakukan tindakan terhadap milik Allah tanpa seizin Allah. Itu namanya zalim. Saya misalnya ngerasani orang, apakah Allah mengizinkan saya untuk ngerasani miliknya? Tidak boleh. Maka berarti jika saya ngerasani seseorang, saya telah berbuat zalim kepada Allah. Dan kezaliman artinya apa? Setiap orang melakukan maksiat itu telah berbuat zalim. Nah, ini waktunya sudah habis, sudah lewat sedikit. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan lagi besok. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.